Pak Kiai, ini kan seperti tamparan keras ya, terutama untuk masyarakat Kabupaten Serang, masyarakat Banten, karena tanggal 9 September kemarin itu Pak Kiai Haji Maruf Amin, Pak Wapres kita meresmikan bahwa kawasan industri halal Betul, untuk betul. Kabupaten Serang. Kok tiba-tiba ada pabrik miras di Kabupaten Serang? Bagaimana tanggapannya, Pak Kiai? Kita juga mungkin kalau saya melihat begini, beliau mungkin belum tahu wilayah itu ada pabriknya, sehingga keinginan beliau sangat kuat bahwa Banten itu yang terkenal dengan 1000 ulama susah santri, sehingga bagaimana Banten itu ada satu wilayah industri halal. Tanpa disadari oleh beliau, ternyata di Banten sudah berdiri sebelum beliau mendirikan wilayah industri halal. Tapi ternyata di Banten sudah ada pabrik yang memproduk barang haram. Sehingga kita lihat seperti itu. Nah, maka ini juga kayak gayung bersambut menurut saya. Ketika Pak Wapres membuat kawasan industri halal, lalu ternyata di Banten ada pabrik mirasnya, maka gayung bersambut masyarakat Banten bahwa pabrik itu harus ditutup. Boleh dikata Banten itu lagi darurat miras. Karena ternyata anak SMP saja sudah mulai doyan minum juga gitu. Barang setelah kita sinyalir, ternyata pabriknya ada di Banten. Nah, rapat dengan para kiai, para kasepuan, akhirnya kita silaturahmi ke Ibu Bupati, dan alhamdulillah Ibu Bupati merespon baik masukan dari masyarakat, masukan dari para kiai, dan keinginan para kiai. Ibu Bupati pengen menutup pabrik itu. Cuman karena regulasinya itu perizinan dari kementerian, maka Kabupaten Serang hanya bisa mengusulkan. Ketika khamar itu dikonsumsi, maka fungsi otak itu berkurang. Sehingga menjadi labil dia. Nggak sadar melakukan tindakan apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Wari, itu menjadi sumber kejahatan, sumber tindak kriminal. Nauzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Ekbis dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah di sore hari ini sudah hadir 3 narasumber Faiz yang luar biasa di studio Ekbis di sore hari ini. Langsung saja kan Faiz sapa-sapa. Beliau adalah yang pertama Bapak Kiai Haji Sulaiman Ma'ruf. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Juga sudah hadir ini narasumber Faiz berikutnya Bapak Kiai Haji Enting Abdul Karim. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Ini luar biasa. Pagi di tempat yang lain, siang sore ini luar biasa aktivitasnya. Juga sudah hadir Bapak Ustadz Wari Sadeli. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ustadz? Obrolan Faiz di sore hari ini, teman-teman Sobat Ekbis dimanapun Anda berada, soal pabrik miras yang ini heboh banget, terutama di Kabupaten Serang ya. Ini sudah menjadi perbincangan tidak hanya di Provinsi Banten, tapi juga sudah tingkat nasional soal pabrik miras yang ada di Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Langsung saja Faiz akan yang pertama ini ke Pak Kiai Haji Enting. Pak Kiai, kemarin sempat langsung menemui Ibu Bupati Serang, Ibu Tatu. Apa hasil obrolan dari pertemuan tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Faiz nih, ekbisbanten.com. Sebetulnya ini berawal dari keprihatinan para kiai, para ulama, dan keprihatinan masyarakat Banten. Boleh dikata Banten itu lagi darurat miras. Karena ternyata anak SMP saja sudah mulai doyan minum juga gitu. Barang setelah kita sinyalir, ternyata pabriknya ada di Banten. Nah, rapat dengan para kiai, para kasepuan, akhirnya kita silaturahmi ke Ibu Bupati, dan alhamdulillah Ibu Bupati merespon baik masukan dari masyarakat, masukan dari para kiai, dan keinginan para kiai. Ibu Bupati pengen menutup pabrik itu. Cuman karena regulasinya itu perizinan dari kementerian, maka Kabupaten Serang hanya bisa mengusulkan. Tapi Ibu Bupati sudah melangkah sangat jauh. Beliau
membentuk tim kecil, Hmm. baik tim kecil sebagai pencari fakta dan juga tim ubyuk-ubyuknya untuk Hmm. bisa Hmm. ke kementerian dan Yes. sebagainya. Hmm. Dan alhamdulillah baru Kamis kemarin tim kecil ini sudah melayangkan surat ke ketiga kementerian, Siap. perindustrian, kemudian perdagangan dan juga penanaman modal. Siap. Jadi ada langkah-langkah Ada konkret. langkah-langkah konkret yang Hmm. dilakukan oleh Ibu. Siap. Pak Kiai, ini kan seperti tamparan keras ya, terutama Betul. untuk masyarakat Kabupaten Serang, masyarakat Banten, karena tanggal 9 September kemarin itu Pak Kiai Haji Maruf Amin, Pak Wapres kita meresmikan bahwa kawasan industri halal Betul, untuk betul. Kabupaten Serang. Kok tiba-tiba ada pabrik miras di Kabupaten Serang? Bagaimana tanggapannya, Pak Kiai? Kita juga mungkin kalau saya melihat begini, beliau mungkin belum tahu wilayah itu ada pabriknya, sehingga keinginan beliau sangat kuat bahwa Banten itu yang terkenal dengan 1000 ulama susah santri, sehingga bagaimana Banten itu ada satu wilayah industri halal. Tanpa disadari oleh beliau, ternyata di Banten sudah berdiri sebelum beliau mendirikan wilayah industri halal. Tapi ternyata di Banten sudah ada pabrik yang memproduk barang haram. Sehingga kita lihat seperti itu. Nah, maka ini juga kayak gayung bersambut menurut saya. Ketika Pak Wapres membuat kawasan industri halal, lalu ternyata di Banten ada pabrik mirasnya, maka gayung bersambut masyarakat Banten bahwa pabrik itu harus ditutup. Yes. Jadi memang mungkin karena atas dasar ketidaktahuan tadi ya, Pak. Atas dasar ketidaktahuan. 9 September meresmikan kawasan industri halal, ternyata ada pabriknya. Ada pabriknya. Mungkin berikutnya ke Pak Wari. Pak Wari, artinya kan penolakan hadir tidak hanya datang dari kalangan ulama, tidak hanya datang dari masyarakat sipil, tapi banyak sekali penolakan yang hadir dengan hadirnya pabrik miras di Kabupaten Serang ini. Mungkin Pak Wari sudah banyak mendengar masukan dari masyarakat. Sejauh ini apa yang dirasakan? Iya, betul Kang Faiz. Jadi masyarakat itu menjadi korban. Menjadi korban dari minuman keras. Minuman keras ini kalau disebut the mother of criminals. Yes, sepakat. Dan peredaran miras ini sekarang tidak hanya dijual ya di tempat tertutup. Bahkan toko kelontongan juga menjual. Yang terbaru ditemukan produk miras dari salah satu perusahaan yang beroperasi di Cikande yang dijual di toko kelontongan. Itu ada di sekitaran Marinegoro, ada di daerah baru semalam. Nah, keberadaan pabrik miras ini tentu mengganggu ketentraman kehidupan masyarakat. Nah, kita juga harus memahami kearifan lokal dari Provinsi Banten. Yes. Ya. Kemudian juga kita juga harus memahami bahwa perda berkaitan pelarangan peredaran miras itu tidak hanya ada di Kabupaten Serang, ada di beberapa tempat di seluruh wilayah Provinsi Banten. Ada di kota, ada di Kabupaten Tangerang, ada di Cilegon, ada di Pandeglang. Seharusnya perusahaan itu tahu diri. Perusahaan miras itu tahu diri. Ya, bahwa keberadaannya itu tertolak dengan norma yang ada di masyarakat, tertolak dengan kearifan lokal yang ada di Provinsi Banten. Apalagi motonya iman dan takwa. Betul. Kang Faiz, waktu Perpres nomor 10 2021 akan diketok oleh Bapak Presiden, yang itu adalah turunan dari Undang-Undang nomor 11 Omnibus Law ya 2020 yang akan memberikan ruang terhadap investasi miras. Kepala BKPM waktu itu kalau tidak salah Pak Bahlil Lahadalia ya, yang sekarang berganti menterinya, itu berargumen ya, salah satu argumentasi yang dia ungkapkan adalah terkait dengan investasi miras di satu daerah. Dia memperkuat argumentasi
salah satunya adalah memperhatikan tokoh masyarakat ya, dan kearifan lokal. Betul. Beliau mencontohkan satu wilayah di Indonesia, ya, kota wisata, tujuan wisata. Kita tahu, saya sebut namanya Bali. Yes. Di Bali dia menyebutkan memiliki produk namanya arak Bali yang kualitasnya katanya tinggi. Oleh karena itu maka perlu disokong dengan industri. Itu argumentasi yang dibangun oleh Pak Bahlil. Nah, kalau mau fair nih ya, Kak Faiz ya, argumentasi ini, kalau argumentasi ini mau dijadikan dasar dalil pendirian investasi miras di satu daerah, contoh Banten, maka argumentasi dari tokoh masyarakat dan juga kearifan lokal itu tertolak. Sudah jelas. Mengingat Banten itu masyarakatnya mayoritas Muslim. Betul. Di Banten kalau tidak salah ada 4.600 pesantren. Kemudian Banten juga dikenal sebagai tanah sultan. Kota 1000 kiai sejuta santri. Betul sekali Kang Faiz. Jadi lakop itu atau label itu satu kemuliaan. Nah, ini hari nih label itu dihinakan oleh kehadiran pabrik miras yang berada di mana? Yang berada di Cikande. Berada di kawasan industri halal. Industri halal. Nah, tidak hanya tertolak, ya, ditolak. Ya, buktinya hari ini semua tokoh masyarakat menolak. Tokoh masyarakat tidak hanya dari Kabupaten Serang, Kota Serang, Pandeglang, Lebak, Kabupaten Tangerang, semua menolak. Yes. Kemudian secara kearifan lokal tertolak. Jadi kalau mau pakai argumentasi Pak Bahlil, maka secara syarat formil tidak layak berada di provinsi Banten. Yes. Maka ia tahu diri lah, gitu ya, keluarlah dari Banten. Jadi pabrik miras tidak layak. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Putri Wapres, ya, bahwa pabrik miras, dia kebetulan beliau posisinya saat ini sebagai ketua KEDEX ya, Provinsi Banten. Dia sudah mengeluarkan statement, saya baca itu statementnya di salah satu media, Ekbis kalau tidak salah ya, bahwa tidak layak ada pabrik miras di Provinsi Banten. Siap. Seperti itu Kang Faiz. Siap. Artinya kan kalau yang menyambung tadi apa yang sudah Pak Kiai Haji Enting sampaikan, artinya langkah-langkah konkret ke depan untuk menutup pabrik miras yang ada di Cikande, Kabupaten Serang, ini langkahnya sudah sangat benar. Bahkan ya, Ibu Bupati Serang dengan langsung sangat cepat mengirimkan surat kepada Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Investasi, dan juga penanaman modal, Pak Wari. Tapi lagi-lagi Ibu Bupati mengatakan bahwa memang untuk masalah pabrik miras, pemerintah Kabupaten Serang tidak memiliki kewenangan untuk menutup, karena memang itu langsung dari 3 kementerian yang tadi Pak sebutkan. Rasa-rasanya nih, ketika sudah dikirimi surat, bahkan suratnya langsung dikirimi oleh Presiden ya, dikirim langsung dari pemerintah Kabupaten Serang. Rasa-rasanya ini bakal segera ditutup atau seperti apa dari kacamata Pak Wari? Keberadaan pabrik ini tertolak dari sisi norma saja sudah tertolak, maka tidak memiliki kelayakan berada di Provinsi Banten. Yes. Ya. Memang faktor yang mendukung ya peredaran miras di Banten salah satunya itu memang regulasi. Karena memang perusahaan ini memang legal, memang ya ada badan hukumnya, kemudian TDP-nya ada, izin domisilinya ada, bahkan UKL-UPL-nya juga ada. 2016 seperti itu. Nah, kita juga harus melihat ya bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 mengamanahkan ya bahwa kesehatan merupakan hak asasi. Yes. Ya, hak asasi dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus didapatkan seluruh warga negara Indonesia. Dan satu lagi, setiap orang itu berhak mendapatkan perlindungan dari bahaya minuman keras. Jadi apalagi warga Banten nih, warga Banten
dikenal sebagai warga yang religius. Dahulu tuh pernah ada kalau tidak salah pelarangan azan, ya enggak? Yes. Pelarangan azan di zaman kolonial. Lalu para ulama berkumpul melakukan gerakan geger Cilegon. Nah, bila saluran aspirasi masyarakat ini yang sudah dilakukan secara konstitusional, ya mungkin yang dilakukan oleh Kiai Enting bersama para ulama, juga Kiai Sulaiman Ma'ruf, dan berbagai organisasi kemudaan sudah bersuara, organisasi pesantren, salah satunya Forum Silaturahim Pondok Pesantren Provinsi Banten yang anggotanya 4.600, tersebar di 155 kecamatan di 8 kabupaten kota, telah menyatakan dengan tegas mengapresiasi Pak Wapres atas inisiatif pendirian kawasan industri halal, dan juga meminta agar kawasan itu steril dari adanya pabrik miras. Karena apa? Bertentangan dengan Pancasila. Betul. Kita harapkan memang pabrik miras ini segera ditutup, karena ini akan sangat membahayakan tentunya bagi generasi penerus yang akan datang. Mungkin berikutnya ke Pak Kiai Sulaiman Ma'ruf, sebagai tokoh yang dihormati, sebagai ulama Banten yang memang dikagumi seperti itu, Pak Kiai. Hadirnya pabrik miras di Provinsi Banten, terutama di Kabupaten Serang. Tentu kan ini lagi-lagi tadi apa yang sudah Pak I sampaikan ke Pak Kiai Ginting, mungkin tamparan keras untuk kita semua. Lagi-lagi kita ketahui bahwa miras adalah ibu dari segala biang masalah, segala bentuk kejahatan biasanya bermula dari miras. Dan ironisnya, rasanya untuk mendapatkan khamr atau minuman keras ini sangat mudah ya, Pak Kiai. Mohon maaf ya. Betul. Dijual di sembarang tempat, di toko kelontongan tadi sangat gampang. Bagaimana Pak Kiai melihat ini? Bagaimana generasi-generasi kita ke depan ketika dengan mudahnya mendapatkan benda haram ini, Pak Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kondisi ini sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Kiai Enting dan Sadwari, sungguh sangat memprihatinkan ya. Kondisi yang kontraproduktif dengan Banten yang punya logo iman dan takwa. Ya. Karena bagaimanapun juga, sebagaimana tertuang dalam surat Al-Maidah, bahwa khamr itu suatu yang bagian daripada hal yang harus kita hindari, harus kita jauhi. Innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Jadi kalimat la'allakum tuflihun, supaya kita ini bahagia, senang, sukses ya hidup kita. Maka hendaknya kita fajtanibuhu, itu jauhilah. Bahayanya sudah nyata, sudah jelas tadi digambarkan oleh dua narasumber tadi. Maka fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Apa sebabnya? Lebih jelas lagi pada ayat berikutnya disebutkan innama yuridu syaitan. Tadi sebutan ini rijsun min amali syaitan. Bagian dari perilaku yang memang didorong ya, oleh setan, dipengaruhi oleh setan. Ya. Innama yuridu syaitan, karena setan itu semata-mata yang dia inginkan ayyuqi'a bainakumul adawah, akan menimbulkan kondisi pertengkaran ya, al-adawah, permusuhan dengan khamr itu. Dan ini ada pada sejarah ya, pada sirah nabawiyah juga. Kenapa khamr itu kemudian pada tahun kedua hijrah itu diharamkan? Karena hampir-hampir yang terjadi keributan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Hampir perang karena khamr itu. Itu al-adawah wal baghdha ya, emosional menimbulkan, karena tidak terkendali. Ketika khamr itu dikonsumsi, maka fungsi otak itu berkurang, itu sehingga menjadi labil, dia nggak sadar melakukan tindakan apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Wari, itu menjadi sumber kejahatan, sumber tindak kriminal. Nauzubillah min dzalik. Itu al-baghdha. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri. Bukan hanya khamr sebenarnya, judi juga. Wal maisir,
Sekarang marak dengan judi online. Itu. Wa yasuddakum an dzikrillah. Yang ketiga apa? Lupa ingat pada Allah. Artinya menjauhkan nilai-nilai religius. Kalau Banten dikenal dengan nilai religius, habis itu dengan hammer itu. Artinya akan menggusur ya nilai-nilai agama, kearifan lokal yang ada di Banten ini. Yang mereka kental dengan kehidupan agamanya. Wasadakum an dzikri wa anis shalah. Masjid-masjid bisa kosong. Ini kan naudzubillah min dzalik. Makanya dengan kalimat yang santun sekali dalam Al-Quran surat Al-Maidah ini mengetuk hati fahal antum muntahun. Mau tidak berhenti. Sudah jelas bahayanya. Yang tadi disebutkan 4 ya, masalah itu. Maka tidak pandang itu apakah kadarnya sekian persen atau sekian persen. Kalau itu jelas minuman keras, haram hukumnya. Haram hukumnya. Itu kadarnya Pak. Iya. Iya. Qalilu wa kasiruhu. Itu. Enggak pandang itu. Makanya saya berharap ini kepada yang berwenang tentu saja, yang punya kebijakan, segeralah itu menutup pabrik miras ini. Keinginan seluruh masyarakat Banten, Pak. Keinginan seluruh masyarakat Banten, keinginan seluruh ulama, seluruh kiai di Banten, yang jumlahnya ini tadi sudah disebutkan, sangat besar sekali. Semoga dengan hadirnya Pak Kiai di studio ini kemudian menyuarakan apa yang seharusnya disuarakan, ini akan semakin mempercepat penutupan pabrik miras yang ada. Ini yang kita harapkan. Kabupaten Serang. Mungkin berikutnya Pak ke Pak Kiai Andi. Pak Kiai, rasa-rasanya Faiz juga kok baru tahu ya di Banten ini ada pabrik miras gitu tuh. Kalau di warung jualan miras rasanya udah nggak asing gitu asing, ya. Udah sering mendengar. Tapi kok di Banten yang tadi dikatakan Ustadz Wari kota yang begitu banyak santri ulama, kok bisa-bisanya ada pabrik miras, dan dari 2016 pula 2016. 16 ke 2024. 8 tahun. 8 tahun. Gak ada yang tahu. 8 tahun luar biasa. Dan rasanya kalau kita ingin mencegah semakin banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi miras, tidak melulu menutup tempat yang jual, harus pabriknya ini. Pabriknya dong. Benar. Pak. Iya, makanya juga kita juga melihat begitu. Kok kita kecolongan? Maka kemarin ketika dengan Ibu Bupati saya sampaikan Banten ini lagi kena musibah besar. Yaitu dengan tahu-tahu ada gitu loh. Kalau masalah benar apa yang disampaikan Kang Faiz tadi, kalau masalah miras ada di di tempat hiburan malam dan sebagainya memang ada. Walaupun banyak kiai, banyak ulama, pemerintah daerah juga bikin aturan perda dan sebagainya, razia dan sebagainya, ada memang. Ternyata memang nggak menyelesaikan masalah. Uang sumbernya masih ada gitu loh. Sumbernya masih ada dan tahu-tahu nggak jauh di lingkungan kita sendiri gitulah. Ini sebetulnya mungkin ya menurut Mas saya ini, pemerintah daerah dan juga masyarakat yang ada di wilayah Banten ini, mari kita saling bahu-membahu lah. Kita jeli kepada lingkungan kita. Jangan sampai kemudian hanya karena sesuatu hal gitu ya, akhirnya kita mengorbankan generasi kita ke depan. Dengan mudah-mudah memberikan izin, dengan mudah-mudah memberikan UKL, UPL dan lain sebagainya, yang ternyata madorotnya lebih besar daripada manfaat. Maksudnya biar ada pemasukan mungkin, Pak. Ya nggak usah dari situ juga nggak apa-apa lah. Bangun dari hal yang maksiat mah kayaknya nggak benar. Terus terang yang Faiz takutkan sampai dengan hari ini, kita masyarakat yang sangat religius ini yang Faiz takutkan ketika memang pabrik ini masih ada, akan terjadi hal yang mohon maaf ya anarkis nanti yang justru akan muncul. Bagaimana Pak Kiai mengajak masyarakat Banten
agar kita menyelesaikan masalah ini secara hukum, secara yang regulasi, tidak serampangan gitu Pak Kiai. Soalnya kalau ini terus berkeliaran bola panas ini biasanya masyarakat mudah terpancing nih. Tiba-tiba geruduk tuh pabrik, anarkis, wah itu yang nantinya bakal merugikan masyarakat sendiri. Pak Kiai. Seperti apa Pak Kiai? Iya, makanya kenapa sampai kemudian para ulama, para kiai kita ngadep Ibu Bupati, kemudian juga audien dengan DPR, kita juga komunikasi dengan pihak kepolisian dan sebagainya. Karena yang awal tadi, kita nggak pengen di Banten itu ada kerusuhan. Kita nggak pengen ada hal-hal yang besar gitu ya. Selama masih bisa diselesaikan dengan kepala dingin, ngapain sih harus dengan keras-keras gitu kan. Nah maka jalur itulah yang kita tempuh. Cuman gitu ya, ini menurut saya, ini kayak api dalam sekam. Kalau cuma diadem, nanti yang kita ngerikan baranya semakin gede. Gitu tuh. Nah itu yang kita ngerikan. Sementara masyarakat sudah terlanjur ini tahu gitu. Nah, kalau menurut saya mah ya kita bukan pengen menghancurin pabriknya, bukan, tapi ya alih produk kayak apa gitu kan, dari miras ke apa gitu ya kan bisa, nggak mesti harus dengan miras lagi gitu. Nah ini yang sebetulnya yang kita bayangkan. Kemudian juga alhamdulillah sebetulnya setelah saya banyak ngobrol juga dengan pihak kepolisian, teman-teman kepolisian itu sepakat semua. Karena memang sumber kejahatan apa yang disampaikan oleh Pak Kewari, Pak Sulaiman Ma'ruf, yang benar. Sumber kejahatan itu dari miras. Sepakat. Ini cerita ya. Cerita dari mantan Kapolres Padarincang. Saya sebut aja namanya nggak apa-apa. Padarincang, mantan Kapolsek Padarincang. Mantan Kapolsek Padarincang. Pak Denny Ramdhani ya. Ini mantan Kapolres di sana. Beliau cerita ke saya, ketika beliau ditugaskan menjadi Kapolsek di sana, langkah beliau yang pertama dilakukan adalah membasmi miras. Nah itu yang beliau lakukan. Dan hasilnya apa coba? Hasilnya selama beliau jabat hampir 1 tahun 7 bulan, zero kriminal. Coba. Jadi ada korelasi. Ada korelasi. Yang dari tadinya yang ada hampir setiap minggu, hampir setiap bulan tuh ada aja, ketika kemudian belum melakukan pokoknya nggak boleh ada miras ya wilayah Polsek Padarincang gitu kan. Dan beliau merasakan sendiri 1 tahun 7 bulan beliau tugas di sana, zero kriminal. Coba bayangkan. Kami produksi di Kabupaten Serang, Cikande, tapi edarnya kami tidak mengedarkan di sini. Masa iya? Maka kalau ada pemimpin yang tidak ngurusi rakyatnya, tidak peduli dengan agama rakyatnya, tidak peduli dengan akhlak rakyatnya, gosut, dia khianat, pemimpin yang khianat. Maka haram dia mencium bau surga. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita harus memastikan bahwa anak-anak cucu kita itu tetap minum air putih, ya enggak? Jangan sampai menganggap minuman keras seperti air putih. Wah ini bahaya. Pemilik perusahaan ini sadar diri. Hargailah warga Banten, hargailah Banten, dan angkat kaki segera dari Banten. Itu tidak hanya pemilik industri yang ada di kawasan halal yang sedang kita persoalkan, termasuk yang mau menginjakkan kaki di Banten itu juga tolong gak usah turun dari mobilnya. Jalan terus saja keluar dari Banten. Jadi jangan pernah mendirikan industri haram di Banten.